Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Putri Hanitasari dan Robby Rahmat Saleh akan memaparkan tentang materi yang berjudul asuransi syariah. Mau tahu kelanjutannya? Kita let's go. Nah, materi sekarang yaitu konsep dasar asuransi syariah. Konsep takaful atau asuransi syariah sebagai sistem asuransi secara Islam sejalan dengan syariat dan didasarkan atas prinsip ajaran Islam al-takaful dan al-mudarobah. Nah, al-takaful itu berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain. Yang kedua itu al-mudarobah, ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian. Konsep al-takaful menggambarkan satu rancangan asuransi berasaskan perpaduan, rasa tanggung jawab, dan hubungan persaudaraan antar peserta. Peserta rancangan ini bersepakat untuk bersama memberi sumbangan keuangan berdasarkan tabaru atau dharma dengan niat Allah Subhanahu wa taala bagi membantu antara satu sama lain. Dengan kata lain, konsep takaful bertujuan mewujudkan perhubungan yang erat secara Islam di antara peserta-peserta yang bersetuju menanggung bersama atau sebagainya antara mereka. Dengan ini, semangat asuransi Islam adalah menekankan kepada kepentingan bersama dan persaudaraan antara para peserta. Pelaksanaan konsep al-takaful sebagaimana yang telah dijalankan di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Sudan, Arab Saudi, dan sebagainya adalah bentuk takaful kerjasama yang boleh disertai oleh satu-satu kumpulan orang banyak untuk kepentingan mereka bersama dalam ruang lingkup sektor perniagaan. Konsep takaful selain didasarkan kepada al-takaful juga didasarkan atas konsep al-mudarobah. Mudarobah memberi pengertian bahwa pemodal atau pemegang polis, saham, atau penabung menyerahkan modal atas dasar amanah kepada pengusaha atau perusahaan untuk diinvestasikan dalam usaha bisnis yang dibenarkan syariat dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan pada waktu akad kontrak dilaksanakan. Perjanjian antara perusahaan takaful dan pemegang polis adalah sesuai dengan hukum al-mudarobah. Perusahaan takaful bertindak sebagai mudorib atau pengusaha dengan menerima uang premi para peserta untuk dipakai dalam skim jaminan perlindungan takaful, menginvestasikan dana dan sebagainya. Para peserta juga bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik harta dengan menyerahkan uang premi atau rasul mal mereka untuk dipakai dalam skim perlindungan takaful yang selanjutnya akan digunakan sebagai modal usaha dijadikan investasi. Dalam perjanjian tersebut, disepakati juga bagaimana pembagian keuntungan dari skim perlindungan takaful tersebut yang akan dibagi antara perusahaan takaful sebagai pengusaha mudorib dengan para peserta sebagai pemilik modal sohibul mal seperti 50-50, 60-40, 70-30. Perjanjian yang sama juga menerangkan dengan jelas bagaimana perusahaan takaful akan menggunakan uang premi para peserta untuk dikelola dan diinvestasikan, dan sebagian daripadanya digunakan untuk membantu para peserta lain yang tertimpa bencana. Mengenai hal bantuan ini, mekanismenya sesuai dengan prinsip tabaru. Selain itu, perusahaan takaful juga memberi persetujuan yang memastikan pengikatan seseorang sebagai peserta untuk memberi sesuatu pembayaran kepada peserta lain yang mengalami musibah, kehilangan, atau lainnya yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diduga. Dengan ini, maka konsep tabaru sebagai dasar bagi sistem asuransi syariah juga dapat diaplikasikan dan memberi kemaslahatan bagi orang banyak sebagaimana yang diharapkan oleh Islam. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, materi yang saat ini yaitu landasan asuransi syariah. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah, karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.
maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Nah, ini ada beberapa bagian landasan asuransi syariah. Yang pertama itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hari depan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Karena itu, sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi. Menabung adalah upaya pengumpulan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Nah, yang kedua itu perintah Allah untuk saling bertanggung jawab. Dalam praktik asuransi syariah, baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Yang ketiga, perintah Allah untuk saling bekerja sama dan bantu-membantu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana tabaru atau dana kebajikan. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, kali ini ada bentuk asuransi. Perusahaan asuransi dan jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia dapat ditemukan dalam bab 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Next. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, prinsip dasar asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki 3 prinsip utama, yakni saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau tolong-menolong, dan saling melindungi. Pada prinsip pertama, yakni bertanggung jawab, peserta dalam asuransi syariah haruslah setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu peserta dengan peserta lainnya. Bertanggung jawab dengan baik, dengan niat baik semata-mata karena beribadah kepada Allah adalah tuntutan dalam ajaran Islam. Yang kedua, saling bekerja sama atau tolong-menolong. Pada prinsip ini menerapkan kepada semua peserta asuransi untuk bekerja sama dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada kaumnya untuk bekerja sama dalam hal kebaikan. Karenanya dari situ akan timbul ketakwaan dan keimanan. Dan Islam juga mengajarkan kaumnya untuk senantiasa tolong-menolong untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian prinsip selanjutnya saling melindungi. Pada prinsip ini peserta asuransi syariah menyetujui untuk saling melindungi antara satu dengan lainnya di setiap kesusahan, bencana ataupun kesulitan lainnya. Ini bisa dikatakan penting karena keselamatan dan keamanan adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki merupakan fitrah tabi'i. Kemudian ada akad dalam asuransi syariah. Terdapat 2 akad utama atau 2 konsep akad dalam asuransi syariah, yakni akad tabarur dan akad mudharabah. Akad tabarur merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya semata untuk tujuan perniagaan. Dalam Fatwa DSN nomor 21
menjelaskan akad tabaruk merupakan pemberian hibah dari peserta yang nantinya akan digunakan untuk menolong peserta lain saat terkena musibah atau resiko, sedang perusahaan menjadi pengelola dana hibah tersebut. Kemudian selanjutnya akad mudharabah. Akad termasuk dalam salah satu akad yang diterapkan dalam asuransi syariah. Mekanisme dan persetujuannya dilakukan ketika peserta mengisi formulir yang diberikan pihak asuransi dan menandatangani perjanjian tersebut. Dalam kontrak mudharabah ini, perusahaan sebagai pihak pengusaha atau mudharib dan pemilik modal sebagai sahibul mal dengan menyerahkan uang untuk dikelola dan kemudian dijadikan modal usaha perniagaan asuransi. Dalam kontrak tersebut juga dijelaskan persentase keuntungan dari hasil usaha yang akan didapat. Pembagiannya seperti 5/5, 6/4, atau 7/4 antara pengusaha sebagai mudharib dan peserta sebagai pemilik harta. Lalu selanjutnya ada akad tijarah, yang mana dilakukan untuk tujuan perniagaan dengan bentuk akad mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi tabaruk bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Dan yang terakhir ada akad wakalah bil ujroh. Akad ini ialah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana hibah atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh. Dan yang terakhir ada manfaat klaim asuransi syariah. Pada perusahaan asuransi, peserta mengambil manfaat untuk biaya rawat inap di rumah sakit bagi seluruh anggota keluarga. Sistemnya juga bisa melalui cashless dan membayar semua tagihan yang terjadi. Polis dalam asuransi syariah bisa dipakai untuk semua keluarga. Jadi premi yang dibayarkan juga menjadi lebih ringan, berbeda dengan asuransi konvensional yang polisnya satu orang dan pendaftaran polis memakan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pada asuransi syariah juga bisa melakukan double claim, yakni peserta asuransi tetap bisa mengajukan klaim padahal sudah mendapatkan klaim melalui asuransi yang lain. Sebagai contoh, Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan yang menanggung biaya perawatan, namun ternyata terbatas sampai 80% total biaya. Nah, di sini bisa mengajukan sisa pembayaran yang kurang ini dengan asuransi syariah. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh asuransi konvensional. Namun dengan adanya double claim itu jangan langsung menafsirkan bahwa perusahaan asuransi syariah menerapkan bahwa semua perusahaan asuransi syariah menerapkan double claim. Karena tidak semua perusahaan asuransi syariah memberikan fasilitas tersebut. Tanyakan dulu kepada pihak agen mengenai double claim untuk menghindari misrepresentasi dari kedua pihak sehingga tidak ada yang merasa dibohongi atau dirugikan. Nah, tadi itu merupakan pemaparan dari kami tentang asuransi syariah. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya. Kalau yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Terima kasih.